Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hadi Santoso. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data mining. Untuk referensi, yaitu masih referensi yang kita gunakan pada sebelumnya dan masih sekarang digunakan. Untuk tujuan pembelajarannya, ya diharapkan nanti akan dipahami mengenai definisi data mining, terus kemudian karakteristik data mining, tipe data, pengelompokan data mining, serta penerapan data mining. Mengenai definisi data mining, jadi menurut Partek Bhatia 2019, data mining is a collection of techniques for efficient automated discovery of previously unknown, valid, novel, useful, and understandable patterns in large databases. The patterns must be actionable, so they may be used in an enterprise's decision making. Jadi data mining itu adalah satu teknik untuk mengumpulkan suatu data, ya, di mana secara otomatis, ya, dan efisien itu akan mencari atau ditemukan sesuatu, ya, yang tadinya tidak diketahui, ya, yang valid, yang asli, ya, yang novelty, terus kemudian yang berguna, dan suatu bentuk yang tidak dipahami, ya, yang nantinya, ya, itu akan dibuat keputusan, ya, akan dibuat keputusan pada sebuah perusahaan. Nah, menurut pendapat yang lain, yaitu bahwa data mining itu merupakan proses untuk menggali, ya, atau mining, ya, biasanya kita menyebutnya atau orang-orang menyebutnya pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, statistik, dan matematika. Definisi lain, ya, yang bisa kita ambil, yang hal penting dari dua pengertian tadi, dari menurut pendapat para pakar, yaitu yang pertama adalah proses penemuan otomatis dari pola yang sebelumnya tidak diketahui, yang dalam volume data yang sangat besar. Nah, volume data yang besar ini biasanya merupakan dari data historical, ya, dari suatu organisasi, ya, yang dikenal sebagai gudang data, ya, atau data warehouse. Nah, data mining biasanya berhubungan dengan volume-volume data yang besar dalam ukuran, ya, size gigabytes atau terabytes, dan kadang-kadang bisa melebihi dari ukuran tersebut, yaitu zettabytes. Ya, ini untuk data yang besar. Nah, polanya itu biasanya harus valid, ya. Jadi nantinya itu ketika diolah, data itu akan menjadi valid, terus kemudian dapat dimengerti, ya, dapat dipahami, karena memang untuk membuat keputusan, dan akhirnya menjadi data yang baru, ya. Terus kemudian nanti datanya itu berguna, ya, dan tentunya, ya, memang tadi sudah disebutkan, yaitu dapat dimengerti. Jadi data mining memungkinkan sebuah perusahaan atau bisnis untuk menentukan pola historikalnya atau historis untuk memprediksi perilaku dari masa depan. Nah, jadi meskipun penambangan data dimungkinkan dengan jumlah data yang misalnya yang lebih kecil, ya, semakin besar itu semakin baik akurasinya, sehingga dapat diprediksi hasilnya dengan baik pula. Nah, sumber data dari sebuah data mining, ya, umumnya itu berasal dari data warehouse, ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dengan adanya ketersediaan data, kita memiliki kumpulan data yang siap kita gunakan untuk proses analisis, ya, dengan tujuan untuk memperoleh sebuah informasi, ya, seperti itu. Nah, berikutnya, penggunaan data mining itu biasanya digunakan oleh end user. Apa itu end user? End user adalah orang yang membutuhkan sebuah informasi. Nah, lingkungan data mining bisa berupa sistem client server ataupun sebuah arsitektur berbasis web.
Jadi oleh sebab itu, sebuah data mining sebaiknya bersifat user friendly, ya, dapat dipahami, dapat digunakan, ya, dan dapat mudah dipahami oleh seorang pengguna. Yang menjadi perhatian pengguna biasanya apa? Bagaimana informasi tersebut, ya, atau pengetahuan yang dihasilkan oleh data mining itu bisa dimengerti, ya, dan sehingga bisa diambil sebuah keputusan. Nah, algoritma dari sebuah sistem data mining biasanya menjadi hal yang dipikirkan oleh sebuah atau seorang pengembang sistem. Nah, berikutnya, bila kita lihat karakteristik data mining diposisikan sebagai irisan dari banyaknya disiplin ilmu yang bisa kita lihat pada layar, yaitu termasuk di dalamnya ada statistik, ya, ada pattern recognition, ada artificial intelligence, ada machine learning, ada database, ya, ada mathematical modeling, terus kemudian ada manajemen science dan information system atau sistem informasi. Untuk bisa kita ketahui, ya, beberapa karakteristik data mining itu adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa kita lihat adalah data biasanya bersumber dari database yang besar, yang terkadang berisi dari data-data yang berada di beberapa tahun, ya. Banyak dalam kasus pada perusahaan, jadi data tersebut itu harus dibersihkan terlebih dahulu, ya, di cleaning, ya. Kenapa harus dibersihkan? Karena biasanya ada suatu data, ya, data yang berisi yang datanya itu tidak valid, ada data yang nol. Nah, dengan adanya data-data yang nol tersebut, ya, artinya data tersebut itu adalah data yang kosong, ya. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibersihkan, tentunya data tersebut perlu diintegrasikan ke dalam data warehouse, sehingga data tersebut ketika ingin kita ubah menjadi suatu sistem informasi atau informasi untuk mengambil keputusan, ya, data tersebut jadi lebih valid, ya, hasilnya nanti. Nah, berikutnya, lingkungan data mining biasanya menggunakan arsitektur client server ataupun arsitektur yang berbasis web untuk sebuah sistem informasi. Untuk mining atau miner, si penambang data suatu informasi, sering merupakan kita sebut end user. Nah, biasanya end user tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus yang membutuhkan jawaban yang cepat dengan sedikit atau tanpa kemampuan pemrograman. Jadi tidak perlu adanya kemampuan pemrograman, hanya pengetahuan sedikit mengenai, biasanya kalau dia kaitannya dengan client server, yaitu servernya menggunakan SQL server. Ya, tentunya sedikit mengetahui, ya, perlu adanya pengetahuan mengenai SQL server. Berikutnya, seringkali melibatkan penemuan hasil yang tidak terduga, sehingga mengharuskan pengguna berpikir kreatif, termasuk menginterpretasikan temuan. Jadi perlu adanya berpikiran kreatif, ya. Jadi harus ada interpretasi mengenai hasil-hasil yang tidak terduga, ya. Berikutnya adalah tools data mining mudah digabungkan dengan spreadsheet dan software development tools lainnya. Jadi biasanya memang tools mining ini bisa diintegrasikan, kita panggil, ya, kita gabungkan, ya. Contoh dari Excel mungkin yang kita ambil datanya, ya, kita gunakan datanya, atau dari format yang lain, CSV, ya, atau dari format-format web, ya, yang lain, TXT dan sebagainya. Nah, setelah itu data yang kita tambang tadi, ya, itu bisa kita analisis, ya, dan digunakan dengan cepat dan mudah, ya. Jadi karena data-data yang akan kita olah tersebut, ya, biasanya datanya besar, ya, jadi
perlu menggunakan teknik-teknik mining supaya nanti data-data tersebut yang bisa dihasilkan dengan cepat, ya, terus kemudian dengan mudah, dan bisa ditampilkan informasinya, kemudian bisa diambil keputusan dengan cepat pula. Nah, berikutnya, ketika kita ingin mengolah suatu data, tentunya data tersebut harus mempunyai tipe data yang kira-kira nanti itu sesuai yang akan kita olah. Apakah itu nanti datanya berbentuk angka, kata, gambar, ya, dan sebagainya, sebagai pengukuran dari suatu variabel. Ya. Data merupakan kumpulan fakta yang biasanya didapat sebagai hasil pengalaman, pengamatan, atau eksperimen. Nah, pada contoh di layar, ya, pada gambar di layar bisa kita lihat data itu terdiri dari data yang struktur dan tidak struktur. Bisa juga kita sebut juga semi struktur. Nah, untuk data yang struktur itu ada kategorikal dan numerikal. Nah, untuk kategorikal dibagi lagi menjadi nominal, ordinal. Untuk numerikal, interval, rasio. Untuk tipe data yang tidak terstruktur atau semi struktur itu ada konstekstual, ada multimedia, ada HTML atau XML. Nah, penjelasan mengenai data-data tadi, yaitu yang pertama adalah data kategoris, ini mewakili label dari beberapa kelas yang digunakan untuk membagi variabel menjadi beberapa kelompok tertentu. Nah, contoh data kategoris itu biasanya jenis kelamin, agama, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah data nominal. Nah, data nominal ini biasanya berisi pemberian kode sederhana yang ditetapkan ke objek sebagai sebuah label yang bukan hasil pengukuran. Contohnya apa? Contohnya adalah data status perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai data lajang, menikah, bercerai, ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal itu berisi kode yang diberikan ke objek sebagai label yang juga mewakili urutan peringkat di antara mereka. Misalnya, variabel skor, kredit, ya, secara umum dapat dikategorikan sebagai rendah, sedang, tinggi. Nah, yang berikutnya ada data numerik. Nah, data numerik ini biasanya mewakili nilai numerik dari suatu variabel tertentu. Nah, contoh variabel yang bernilai numerik adalah umur, jumlah anak, dan total pendapatan rumah tangga, dan lainnya, ya. Untuk data interval adalah variabel yang dapat diukur pada skala interval. Contoh umum pengukuran skala interval adalah suhu pada skala Celcius. Pada skala khusus ini, unit pengukurannya itu 1/100 dari perbedaan antara suhu pembeku dan suhu mendidih air dalam tekanan atmosfer. Artinya, tidak ada nilai nol absolut. Berikutnya untuk data rasio meliputi variabel pengukuran yang biasanya ditemukan dalam ilmu fisika dan teknik, ya. Nah, ini contohnya yaitu massa, panjang, waktu, sudut, energi, dan muatan listrik. Nah, merupakan contoh dari fisik yang merupakan skala-skala dari variabel pengukuran untuk tipe data rasio. Nah, yang berikutnya adalah pengelompokan data mining. Data mining secara umum, ya, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Ya, jadi ketika kita mempelajari data mining, ada 3 kategori utama, ya, yang dapat digunakan untuk apa? Untuk memprediksi, untuk asosiasi, untuk mengelompokkan atau clustering, ya. Nah, berdasarkan cara pola yang diekstraksi dari data historis, algoritma pembelajaran dengan menggunakan metode data mining dapat diklasifikasikan sebagai supervised atau unsupervised. Nah, dengan adanya algoritma atau metode pembelajaran yang diawasi, supervised, itu diperlukan sebuah data pelatihan, ya, atau data training yang mencakup pemberian data atribut atau label kelas, ya,
yaitu variabel output atau variabel hasil. Nah, untuk sebaliknya, ya, dengan pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised, jadi tidak diperlukan sebuah data training, jadi langsung saja, ya, tidak diperlukan sebuah data training atau data pelatihan karena tidak mencakup atribut deskriptif. Nah, ini adalah gambar yang memilah-milah, ya, membagi data mining ke dalam kelompok prediksi, asosiasi, dan clustering. Di mana untuk prediksi itu masuk ke dalam kategori klasifikasi dan regresi, ya. Nah, untuk klasifikasi dan regresi sendiri, menurut metode pembelajarannya bisa kita lihat, ini masuk ke dalam kategori supervised. Ya, masuk ke dalam kategori supervised yang biasanya algoritma populernya atau populer algoritma yang digunakan yaitu klasifikasi dan regresi tree, ya. Yaitu ada klasifikasi, regresi tree, terus kemudian ada ANN, ada SVM, ada genetic algorithm atau algoritma genetika. Nah, berikutnya algoritma populernya untuk yang berikutnya yaitu ada decision tree atau pohon keputusan, ada ANN atau MLP, ada SVM, ada ROG set, ada genetic algorithm. Nah, yang berikutnya adalah linear non-linear regresi, ya. Ada regression trees, ya, atau pohon regresi, atau ada yang berikutnya ada ANN atau MLP dan SVM. Untuk kategori yang berikutnya mengenai asosiasi itu dibagi menjadi link analysis dan sequence analysis. Nah, ini masuk ke dalam metode pembelajaran unsupervised. Nah, untuk asosiasi sendiri, algoritma populer yang digunakan adalah a priori, 1R, 0R, eclat. Ya. Ada expectation maximization, a priori algorithm, graph based matching. Nah, yang berikutnya ada a priori algorithm, FV growth teknik. Nah, kelompok yang ketiga dari data mining yaitu adalah clustering atau pengelompokan. Ini dibagi menjadi outlier analysis, masuk ke dalam metode pembelajaran unsupervised. Ya. Untuk algoritma populernya itu biasanya menggunakan K-mean, ya, ANN atau SOM, ya, K-mean, expectation maximization, ya. Inilah algoritma masuk ke dalam pengelompokan data mining, di mana data mining tersebut dibagi menjadi 3, yaitu prediksi, asosiasi, dan clustering. Ya. Berikutnya, bisa kita lihat contoh-contoh atau penjelasan singkat mengenai prediksi bisa disebut sebagai tindakan bercerita tentang masa depan. Jadi prediksi bisa kita sebut sebagai tindakan bercerita tentang masa depan. Nah, istilah umumnya itu bisa dikaitkan dengan prediksi dan orang bisa menyebutnya peramalan atau forecasting. Jadi tergantung dari sifat yang diprediksi. Nah, prediksi dapat disebutkan secara lebih spesifik sebagai klasifikasi, ya, di mana perkiraan, ya, seperti perkiraan cuaca besok seperti apa, apakah hujan, ya, apakah cerah. Nah, biasanya ini menggunakan data-data kategoris, ya, mengenai hujan dan cerahnya tadi. Nah, atau bisa kita gunakan regresi, di mana hal yang diprediksi seperti temperatur yang akan diperkirakan udara besok seperti apa adalah merupakan data-data numerik seperti 30 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, apakah 28 derajat Celcius. Nah, berikutnya masuk ke dalam klasifikasi. Klasifikasi ini biasanya itu merupakan salah satu bentuk supervised learning. Mungkin hal ini adalah tipe yang paling umum dari semua data mining. Nah, tujuan klasifikasi adalah tujuannya untuk menganalisis data historis yang tersimpan dalam sebuah database dan secara otomatis menghasilkan model yang dapat memprediksi perilaku masa depan.
Jadi model ini terdiri dari generalisasi terhadap training dataset yang membantu membedakan kelas yang telah terklasifikasi. Harapannya adalah bahwa model tersebut kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kelas-kelas dari data yang belum terklasifikasi. Ya, seperti itu. Ya. Dan hal yang lebih penting ya untuk memprediksi secara akurat biasanya memprediksi kejadian masa depan yang sebenarnya. Nah, metode klasifikasi yang umum digunakan itu antara lain adalah neural network tadi ya, NN, decision tree, ya, support vector machine, dan lainnya. Untuk asosiasi sendiri, ya, ini merupakan teknik yang populer digunakan. Tujuannya apa? Untuk menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam sebuah database yang besar. Nah, berkat teknologi ini, ya, atau teknik ini, pengumpulan data secara otomatis, ya, bisa kita lakukan seperti barcode scanner, terus menggunakan teknik asosiasi, itu biasanya untuk menemukan pola antara produk dan transaksi yang besar yang dicatat oleh sistem penjualan seperti di kasir-kasir ya, point of sale, atau di pasar swalayan, atau di minimarket ya seperti Alfamart ya, terus kemudian Indomaret ya, yang dapat dilakukan. Dalam konteks ini ya, seperti industri retail juga masuk ke dalamnya karena aturan asosiasi ini selain yang sudah disebutkan tadi algoritma-algoritmanya, nah ini sering juga disebut sebagai teknik atau aturan asosiasi market basket analysis. Nah, berikutnya mengenai clustering. Clustering itu mempartisi kumpulan dari objek ke dalam segmen tertentu yang anggotanya memiliki karakteristik yang serupa atau sama. Tidak seperti klasifikasi. Dalam clustering ini, ya, label kelas itu tidak perlu diketahui sebelumnya, ya, atau tidak diketahui sebelumnya. Nah, ketika algoritma yang dipilih mempelajari suatu dataset, maka akan dilakukan identifikasi kesamaan ya dari sebuah data tersebut. Nah, terus kemudian hal ini yang menjadi atau berdasarkan karakteristik mereka. Kemudian klaster bisa ditetapkan. Karena klaster ya ditentukan menggunakan algoritma tipe heuristik, dan karena algoritma yang berbeda mungkin berakhir dengan rangkaian kelompok yang berbeda untuk kumpulan data yang sama. Mungkin diperlukan pakar untuk menginterpretasikan dan mungkin memodifikasi kelompok yang disarankan sebelum hasil pengelompokan digunakan secara aktual. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk menciptakan sebuah kelompok sehingga anggota dalam setiap kelompok memiliki kesamaan yang maksimum, ya, dan memiliki anggota lintas kelompok memiliki kesamaan yang minimum. Jadi teknik ini juga banyak yang gunakan atau banyak digunakan, ya. Contohnya tadi sudah disebutkan, yaitu diantaranya adalah Kamin. Pengelompokan data mining berikutnya, ya, bila kita lihat, jadi pada penelitian data mining itu dapat berupa hipotesis driven atau discovery driven. Ya, jadi data mining itu berbasis hipotesis. Dimulai dengan hipotesis oleh pengguna yang kemudian berusaha untuk memvalidasi kebenaran hipotesis tersebut. Nah, contohnya ini adalah seorang manajer pemasaran dapat memulai dengan proposisi berikut, ya. Apakah penjualan DVD player terkait dengan penjualan perangkat televisi? Nah, sementara itu data mining yang berupa discovery driven itu menemukan pola. Ya, contohnya asosiasi atau hubungan lain ya yang tersembunyi dalam kumpulan data. Cara ini dapat mengungkapkan fakta yang sebelumnya tidak diketahui atau bahkan tidak dipikirkan oleh sebuah organisasi. Untuk penerapan data mining ya biasanya memang itu ada pada aplikasi atau software Customer Relationship Management. Apa itu CRM atau Customer Relationship Management? Adalah pengembang baru yang muncul dari pemasaran tradisional. Ya. Jadi tujuan CRM ini adalah menciptakan
hubungan erat dengan pelanggan melalui pengembangan pemahaman yang lebih dekat atau intim tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Tentunya dalam transaksi bisnis ya dengan pelanggan. Misalnya apa? Misalnya dalam permintaan produk, penjualan, permintaan layanan, ya panggilan garansi. Nah, kita dapat mengumpulkan 9 data besar dari transaksi-transaksi tersebut ya. Nah, bila dikombinasikan dengan atribut lain, ya misalnya ada demografi, sosioekonomi, data juga dapat menjadi data yang kaya akan informasi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi calon pembeli, ya, atau layanan baru yang paling mungkin terjadi, ya, atau memahami akar penyebab gesekan antar pelanggan, ya, untuk meningkatkan pengurangan pelanggan atau retensi pelanggan, ya. Nah, yang ketiga adalah menemukan hubungan asosiasi varian waktu antara produk dan layanan untuk memaksimalkan penjualan dan nilai pelanggan. Berikutnya, yang keempat adalah mengidentifikasi pelanggan. Mana pelanggan yang paling menguntungkan, ya, sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka, ya, untuk memperkuat hubungan dan memaksimalkan penjualan. Contoh penerapan data mining itu biasanya ada di perbankan, ya. Jadi, data mining dapat membantu bank dengan tujuan sebagai berikut, yaitu mengotomatisasi proses aplikasi pinjaman dengan secara akurat memprediksi penunggak yang paling mungkin. Berikutnya, mendeteksi kartu kredit palsu dalam transaksi perbankan online. Dan berikutnya adalah mengidentifikasi cara untuk memaksimalkan nilai pelanggan dengan menjual produk, ya, dan layanan yang paling memungkinkan yang mereka beli. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan pengembalian tunai dengan meramalkan secara akurat arus kas entitas perbankan. Contohnya, jumlah uang pada mesin ATM dan kantor cabang bank. Penerapan data mining berikutnya itu adalah retail dan logistik. Biasanya di industri retail, data mining digunakan untuk memprediksi volume penjualan yang akurat di lokasi retail tertentu untuk menentukan tingkat inventory yang benar. Nah, untuk berikutnya, data mining itu digunakan untuk mengidentifikasi hubungan penjual antara produk yang berbeda atau dengan market basket analysis untuk memperbaiki tata letak toko dan mengoptimalkan promosi penjualan. Nah, untuk berikutnya, ya, data mining untuk memperkirakan tingkat konsumsi berbagai jenis produk atau berdasarkan kondisi musiman dan lingkungan untuk mengoptimalkan logistik sehingga memaksimalkan penjualan. Dan yang berikutnya adalah menemukan pola yang menarik, ya, dalam pergerakan produk, ya, atau terutama untuk produk-produk yang memiliki umur simpan yang terbatas, ya, karena rentan terhadap kadaluarsa dan mudah rusak dan kontaminasi. Dalam rangkai pasokan dengan menganalisis data sensorik dan RFID. Penerapan data mining berikutnya itu ada dalam perdagangan saham atau pialang dan perdagangan menggunakan data mining. Nah, jadi bagi mereka, ya, pada pialang dan pedagang menggunakan data mining itu untuk apa? Untuk memprediksi kapan dan berapa harga obligasi tertentu akan berubah. Berikutnya, untuk meramalkan kisaran dan arah fluktuasi saham. Yang berikutnya, menilai dampak dari isu dan peristiwa tertentu terhadap keseluruhan pergerakan pasar. Dan yang berikutnya, yaitu mengidentifikasi dan mencegah kegiatan penipuan dalam perdagangan efek. Penerapan data mining berikutnya itu ada dalam kedokteran, ya. Jadi bidang kedokteran, data mining itu harus dipandang sebagai pelengkap yang sangat berharga untuk penelitian di bidang medis, ya, yang terutama bersifat klinis dan biologis. Yaitu analisis data mining dapat mengidentifikasi pola baru untuk meningkatkan survivabilitas dari pasien kanker. Berikutnya, untuk memprediksi tingkat keberhasilan pasien transplantasi organ untuk mengembangkan kebijakan pencocokan donor organ yang lebih baik. Yang berikutnya, mengidentifikasi fungsi gen yang berbeda pada gen manusia. Dan yang terakhir, bagaimana
analisis data mining itu dapat menemukan hubungan antara gejala dan penyakit, serta penyakit dan perawatan yang berhasil untuk membantu profesional medis untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat pada waktunya. Mungkin itu ya penjelasan data mining pada hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat apa yang telah dijelaskan. Ya, mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.